Ada beri kekacauan, tidak yang kebal dari nafsu dan kebutuhan. Demokrasi merangkul semua golongan, bisa berakhir menyatu ataupun berantakan. Hidup tidak mungkin selalu ideal. Kesetaraan hanyalah mitos, kebebasan hanyalah ilusi. Kebohongan adalah sesuatu yang nyata di depan mata. Jangan pesimis, jangan apatis. Sekecil apapun harapannya, harus tetap diperjuangkan. Lilin-lilin perjuangan harus tetap dijaga. Jangan sampai hilang, tak berbekas tanpa makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Debat Capres 2019 pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Safira Nurul Izzah yang pada malam hari ini diberikan mandat sebagai moderator dalam debat. Baiklah, langsung saja kita panggil pasangan calon nomor urut 1. Surya Dodo dan Sakti Amin. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 2, Albert Bowo dan Naufal Puno. Pada debat malam hari ini, setiap pasangan calon akan diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan strategi nasional pembangunan bangsa sesuai dengan pertanyaan yang akan diberikan oleh para panelis. Dengan tema politik dan strategi nasional. Tata tertib untuk pendukung pasangan calon. Yang pertama, pendukung tidak melontarkan yel-yel atau teriakan selama acara debat berlangsung. Yang kedua, pendukung tidak memprovokasi pasangan calon maupun pendukung pasangan calon lainnya. Yang ketiga, panitia berhak memperingatkan dan mengambil tindakan kepada pendukung yang dianggap tidak mematuhi tata tertib. Baiklah, kita akan memulai dengan pemaparan visi dan misi dari setiap pasangan calon. Dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Indonesia mempunyai sejarah yang kelap tentang HAM. Oleh karena itu, tidak mudah untuk mengatasi masalah tersebut. Tetapi kami, Surya, Dodo, dan Sakti Amin, bersinergi untuk mengatasi masalah tersebut. Kami akan melaksanakan hukum dan penegakan HAM seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Dan kami akan bersinergi dengan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memberantas pelanggaran HAM. Ya, baik. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya dipersilakan kepada pasangan calon nomor urut 2. Dipersilakan. Lembaga penegak hukum harusnya unggul dan tidak boleh diragukan integritasnya. Kami dalam menghadapi masalah hukum, kami ingin menyelesaikan dari muara masalahnya. Kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan, sehingga ia tidak bisa korupsi. Kita juga harus menguasai sumber-sumber ekonomi dalam bangsa kita. Kita yakin dengan lembaga yang bersih dan sehat, kita bisa menegakkan kepastian hukum. Hukum untuk semua orang, bukan untuk orang tertentu saja. Telah habis. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada para panelis dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan penegak hukum dan isu HAM. Dalam konteks seperti apa ketegasan penegak hukum yang dikedepankan dan dalam konteks seperti apa isu HAM yang kita perhatikan. Harap berwujud pada kasus-kasus konkret agar dapat secara jelas menggambarkan peristiwa yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum, karena penindakan hukum dengan cara yang benar merupakan bukan sesuatu yang melanggar hak asasi manusia. Karena penanganan hukum dengan benar itu merupakan bukan tindakan dari
kejahatan atau hak asasi manusia. Dengan penanganan seseorang itu termasuk merampas kemerdekaan seseorang. Namun fungsi dari penanganan itu adalah untuk melindungi masyarakat. Dengan penanganan itu, seseorang korupsi yang ditahan bukan pelanggaran hak asasi manusia, namun untuk melainkan sesuatu yang dilakukan untuk melakukan prosedur yang berlaku. Waktu Sekian habis. dan terima kasih. Bapak, Ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan bahwa kami dari paslon nomor 2 ingin bertanya kepada Bapak Surya Widodo. Kan selama ini Bapak sudah memerintah selama 4 tahun, bahwa perasaan saya kadang-kadang masyarakat ini mengeluh kepada Bapak bahwa aparat-aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh, kalau ada kepala daerah, gubernur-gubernur yang mendukung paslon nomor 1 yaitu Bapak Surya Widodo dengan Bapak Sakti Amin, itu menyatakan dukungan tidak apa-apa. Tapi ada kepala desa di Jawa Timur yang saya tahu itu, dia menyatakan dukungan kepada kami. Sekarang ditahan Pak. Dia ditangkap. Jadi saya kira ini juga suatu perlakuan yang cukup tidak adil, juga termasuk pelanggaran HAM dan Undang-Undang Dasar. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam, baik dari segi agama, etnis, golongan maupun pandangan politik. Namun dalam kenyataan masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Dari sisi HAM, apa strategi Anda untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Kepala negara adalah kepala eksekutif. Dia memeran kedudukan yang paling tertinggi dalam negara kita Indonesia. Oleh karena itu, kepala negara juga bisa disebut sebagai penegak hukum. Karena itu, saya akan mengatur seluruh aparat di negara ini untuk tidak boleh ada diskriminasi terhadap suku apapun, agama ataupun etnis lainnya. Intinya adalah aparat itu bertanggung jawab kepada eksekutif. Kita jamin bahwa jika ada pejabat yang menyimpang, saya akan pecat. Kau nak nonton tadi malam pemilu kah? Enggak, udah tiduran Kak, pas sampai lagi. Kau yang? Enggak juga saya belajar. Anaknya emang. Apakah, Ibu? Enggak Kak, ini ada tahu tadi malam nonton Kak, tapi banyak sekali janggal-janggal ini. Janggal-janggal apa ini? Terus kini nonton nih, aku putar ke ulang baru nonton kita bersama. Nonton saja. Nah. Perbedaan-perbedaan, baik ras, suku bangsa, maupun bahasa daerah, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk negara kita Indonesia. Perbedaan ini akan menciptakan satu pemersatuan yang sangat besar dan akan menjadi aset yang besar untuk negara Indonesia. Oleh sebab itu, saya selalu mengajak masyarakat untuk mempererat ikatan ukhuwah agar dapat menjadi satu persaudaraan sebagai aset terbesar bangsa yang kita cintai, yaitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk menduduki sebuah jabatan politik, seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan politik, perilaku korupsi kerap kali tidak terhindarkan. Apa strategi Anda untuk mengatasi perilaku korupsi yang sangat tinggi ini? Terima kasih. Kami tidak banyak bicara karena kami sudah tahu tentang seluk-beluk negara ini. Kami berdua tidak memiliki rekam pidana, pelanggaran hukum, dan pelanggaran HAM. Dan kami berdua akan menggunakan jabatan dan kewenangan ini untuk memperbaiki bangsa ini. Dan kami ingin bekerja. Terima kasih. Saudara sekalian, kalau kami perlu ada langkah-langkah yang lebih konkret, praktis, dan segera. Jadi saya kasih contoh untuk bagaimana bisa seorang gubernur gajinya 8 juta, kemudian dia mengelola provinsi, umpamanya Jawa Tengah, yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar. Jadi ini hal-hal yang tidak realistis sekalipun. Untuk memperbaiki itu, kita harus segera melakukan terobosan-terobosan yang memang mendapatkan penghasilan para pejabat publik itu sangat besar.
Kemudian kita potong semua kebutuhan kampanye. Sebagai contoh, TV adalah milik rakyat dunia maya. Jadi nggak boleh kita terlalu banyak bayar untuk muncul di TV dan juga radio maupun baliho. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut enak pembahasannya. Apa mau bahas kah? Tunggu dari pasti. Tunggu. Ini kau kaburan. Enggak ada hubungannya dengan kuliah yang ini. Tampil pres ini tadi malam. Penonton debatnya tadi malam. Saya nonton. Itu paslon 2 tuh dia bilang tegakkan keadilan. Padahal kau kalau buat KTP pasti kau bayar tuh supaya cepat. Bilang Itu juga toh yang visi-misinya paslon Surya Sakti. Dia itu mau menjamin kualitas hidup semua lembaga, tapi nyatanya di sini untuk yang tujuannya untuk agar tidak ada lagi korupsi. Tapi di sini toh pikir saja logikanya, siapa yang tidak tergiur dengan yang namanya jabatan, siapa yang tidak tergiur juga yang namanya uang melimpah toh. Setuju juga sih, soalnya Indonesia sulit sekali membasmi tikus-tikus berdasi. Kalau masyarakat itu tuh tidak dijamin hak asasi manusianya kalau dia menyampaikan pendapat, apalagi kalau dia oposisi sama pemerintah tuh, kalau dia oposisi baru menyampaikan pendapat, dia cenderung membahayakan dirinya. Jadi kayak tidak ada jaminan untuk orang yang bisa menyampaikan pendapat secara bebas begitu, karena apalagi kalau dia lawan ini yang dia tuh tidak terjamin itu, membahayakan dirinya. Mengenai keutuhan negara juga, itu toh paslon mereka berjanji tidak ada lagi diskriminasi nanti. Dan mereka akan menindaklanjuti secara tegas itu diskriminasi. Nah, mereka bisa kita pegang itu kata-katanya. Soalnya sekarang saja banyak sekali dilihat toh ada cekcok antara agama, cekcok antara ras yang satu dengan yang lainnya. Iya dia betul-betul itu paslon-paslon harusnya dia bisa lebih mendalami lagi tentang masalah-masalah Indonesia. jadi pilpres kali ini kayaknya susah memilih karena pusing gitu. Enggak ada juga menurutku tuh ada di pasti kalau dia nggak banyak dan kekurangannya masing-masing, cuma kita yang cerdas siapa. Makanya itu tuh kalau nanti memiliki 17 April memang pilih karena kemampuannya tuh, nanti karena janji-janji semua orang bisa berjanji tuh, tapi lihat kemampuannya. Jadi berhenti lah itu zaman-zamannya saling PHT itu, sudah lihat kemampuannya sekarang 17 April itu. Peduli Indonesia untuk menjadi lebih baik. Sudah apapun pilihannya nanti jangan sampai kita terpecah belah karena perbedaan ini. Tunggu ya, Wei. Kita punya tujuan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lantas apa saja yang sudah kita perbuat hanya bisa menunggu. Sampai kapan? Sedangkan masa depan sedang dipertaruhkan di depan mata. Indonesia tak tersusun dari atas peta, tapi gerak dan peran besar kaum muda. Keberanian menjadi panglima, keseriusan sebagai bendera, optimisme menjelma sepucuk doa. Jangan terlalu takut dengan kerjasama, karena usia terlalu ringkas untuk dilewatkan tanpa melakukan perubahan.